Satu, karena ada keberkahan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan kita sebagai umatnya agar mendapatkan keberkahan itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Bukur itu kapan sih? Bukur itu adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Mudah-mudahan kita, Bapak Ibu, ketika setelah sholat subuh kita tidak tidur lagi, kemudian kita justru menggunakannya untuk hal-hal yang manfaat, untuk mengkaji ilmu agama, untuk belajar bersama seperti ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan seperti yang Rasulullah SAW doakan untuk umatnya. Amin. Bapak Ibu, ketika Rasulullah tadi melarang kita tidur lagi setelah sholat subuh, kira-kira ada nggak kaitannya dengan ilmu kedokteran? Bapak Ibu, ternyata dalam tubuh kita itu ada namanya hormon kortisol. Hormon apa Bapak Ibu? Kortisol. Ingat-ingat ini Bapak Ibu, ini hormon apa? Kortisol. Misalnya nanti keluar dalam ujian. Hormon kortisol adalah hormon stres. Jadi setiap orang memang punya potensi untuk stres karena ada hormon kortisol. Hormon kortisol ini bekerja dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi. Orang-orang yang sudah bangun jam 2 malam, jam 3 malam sudah bangun, maka hormon kortisolnya, hormon stresnya tertekan, tereduksi. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang ahli tahajud hidupnya tidak gampang stres. Karena apa? Karena hormon kortisolnya tertekan. Orang-orang yang mohon maaf jam 2 malam belum bangun, jam 3 malam belum bangun, jam 4 belum bangun, maka hormon kortisolnya akan tertumpuk. Dan luar biasanya hormon kortisol ini maksimal bekerjanya di 2 jam terakhir. Tadi bekerja jam berapa? Jam 2 sampai jam 6. 2 jam terakhir berarti kapan? Jam 4 sampai jam 6. Itu kira-kira habis subuh atau habis duhur? Habis subuh. Makanya Rasulullah melarang kita untuk tidur lagi setelah sholat subuh. Karena apa? Karena Rasulullah menginginkan kita sebagai umatnya jangan sampai kita gampang stres. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita harus meyakini betul tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat. Semua sunnah pasti bermanfaat untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk materi. Namun sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu mohon maaf perkenalkan diri karena saya baru sekali ini di tempat ini. Nama saya Ahmad Berdian Yusuf. Saya tinggal di Batang, Jawa Tengah. Saya adik sepupunya Pak Yudi. Jadi Pak Yudi sama saya itu orang tua kami kakak beradik. Ya. Mudah-mudahan silaturahim ini Allah ridhoi. Mudah-mudahan silaturahim ini Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan bisa berlanjut di waktu-waktu yang akan datang. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kira-kira nabi yang kaya atau kaya banget? Kaya banget. Tapi ternyata Bapak Ibu, dengan kekayaan yang beliau miliki, kita bisa mencontoh beliau dari sisi bagaimana memperlakukan makhluk Allah yang lain. Bagaimana beliau berusaha untuk tidak menginjak semut. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kalau dengan semut bagaimana Bapak? Selama ini bagaimana? Semprot ya. Pokoknya dibunuh. Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan makhluk Allah yang lain. Kita bisa belajar kepada Nabi Sulaiman terkait dengan hal ini. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, kita tidak bisa meniru Nabi Sulaiman dari sisi mendidik anak. Bapak Ibu, kekayaan yang Nabi Sulaiman miliki
Ternyata ketika Nabi Sulaiman diwafatkan oleh Allah, kekayaannya habis. Karena apa? Karena untuk panggilan anak-anaknya. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau berbicara tentang keluarga, role model kita hanya ada dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, coba kita akan lihat bagaimana visi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini Bapak Ibu, Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa meniru visi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, ternyata visi Nabi Ibrahim alaihissalam Allah tuliskan dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah di kalimatin, dengan beberapa perintah, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa syariat yang Allah tuliskan, yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, ternyata keluarga yang terbaik itu bukan keluarga yang tanpa masalah. Nabi Ibrahim hidupnya, faktanya bagaimana Bapak Ibu? Penuh dengan masalah. Bagaimana Nabi Ibrahim, mohon maaf, ketika berkeluarga sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Kira-kira masalah atau tidak? Masalah. Bagaimana setelah menikah lama gak punya anak, kemudian tiba-tiba istrinya Ibu Sarah bilang sama Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, Anda menikah lagi saja. Kira-kira bapak-bapak di sini ketika disuruh istrinya menikah lagi, ini masalah atau enggak? Oh kebetulan bagaimana? Bagaimana Nabi Ibrahim kemudian mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku tidak mau nikah lagi. Ditawari sampai 3 kali Pak. Kalau bapak-bapak sekarang tidak usah ditawari, saya sudah. Ketika yang ketiga, Ibu Sarah mengatakan, wahai Ibrahim, engkau harus punya generasi yang bisa meneruskan risalahmu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya sudah, kalau begitu dicarikan aja. Betul Pak, dicarikan oleh Ibu Sarah, yang mencarikan istrinya. Ternyata yang dicarikan siapa? Pembantunya. Kira-kira bapak-bapak di sini mau nggak? Mau dicarikan istrinya tapi boleh nikah lagi, dicarikan istrinya tapi sama pembantunya. Ini masalah apa bukan? Ujian apa bukan? Ujian. Dari sisi dakwah, wah luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh raja? Bagaimana beliau ketika umur 80 tahun disuruh untuk menyempurnakan khitan. Bapak-bapak di sini masih ingat nggak rasanya khitan? Bagaimana dulu Nabi Ibrahim disuruh khitan di umur 80 tahun? Pakai apa? Pakai parang Pak. Belum ada anestesi, belum ada. Nah, Bapak Ibu sebagai ayat selanjutnya, ini visi hidup Nabi Ibrahim yang pertama. Apa itu? Fa'atammahunna. Apa itu? Nabi Ibrahim bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah itu dengan sempurna. Ini visi hidup kita yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian kita bisa mengerjakan perintah Allah dengan sempurna. Tapi bagaimana mereka tidak, mohon maaf, dengan perintah-perintah Allah itu sepele. Atau mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mengerjakan ibadah-ibadah itu diniatkan untuk dunia. Allah mengingatkan kepada kita surat Hud ayat 15 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia
dan semua perhiasan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah akan memberikan kepada mereka balasan apapun yang mereka lakukan. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dirugikan. Bapak Ibu, ketika orang itu melaksanakan ibadah itu karena niat dunia, sholat tahajud terus niatnya ternyata biar pangkatnya naik, sholat duha terus tujuannya biar rezekinya banyak, dagangannya laris, mengerjakan puasa biar anaknya lulus dalam ujian, bersedekah terus dengan harapan apa? Biar hartanya berlimpah. Ketika niat ibadah hanya untuk dunia, dikasih oleh Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah akan berikan balasan sesuai dengan niat mereka. Tapi Bapak Ibu sebagai ayat selanjutnya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illan nar. Orang-orang seperti ini di akhirat kelak tidak dapat apa-apa. Karena Bapak Ibu sebagian, the power of niat ini penting Bapak Ibu. Bagaimana kita berusaha sekuat tenaga kita bisa mengerjakan perintah Allah dengan sesempurna mungkin. Mulai dari apa? Mulai dari sholat Bapak Ibu. Dari hal yang kecil terkait dengan pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Kira-kira mohon maaf, pakaian yang kita pakai untuk sholat ini pantas gak sih? Kira-kira mohon maaf ketika kita pakai pakaian untuk sholat, di belakangnya ada tulisannya Baygon misalnya. Ini kira-kira sholatnya sempurna gak? Nah ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika mohon maaf kami menanyakan kepada orang tua, Pak, Bapak menyekolahkan putra Bapak ke kedokteran, ke teknik, bahkan ke sekolah pilot, punya visi apa? Ternyata jawabannya terkait dengan putar-putar terkait materi, Pak, dunia. Nanti kalau saya menyekolahkan anak ke sini, nanti nilainya bagus, dapat pekerjaan yang layak, dapat gaji yang besar. Begitu juga dengan mohon maaf calon-calon pengantin. Ketika kita tanya, Mas, Mbak, Anda punya visi apa sebelum menikah ini? Ternyata banyak yang belum punya visi, Bapak. Mereka hanya mengatakan apa? Ya Pak, nanti saya menikah, nanti saya punya anak, saya punya pekerjaan yang bagus, punya penghasilan yang banyak, punya rumah mewah, punya kendaraan banyak, gitu-gitu. Jadi Bapak Ibu berbahagia, ini penting bagi kita untuk Nabi Ibrahim tadi mengatakan hidupnya, visinya mengerjakan perintah Allah dengan sempurna. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana nanti setelah mohon maaf, setelah bekerja dengan baik, punya penghasilan yang banyak, ini kemudian hartanya untuk apa? Bapak Ibu sebagian banyak pula orang yang mohon maaf dengan Al-Quran itu hanya sebagai bacaan saja, tapi tidak dijadikan sebagai pedoman. Padahal Bapak Ibu sebagian masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu kalau kita tarik benang merahnya karena apa? Karena mereka tidak mengikuti Al-Quran. Bapak Ibu mohon maaf, yang sering terjadi pada kehidupan kita masalahnya apa Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu kami kedatangan tamu dari Tegal berdelapan berkonsultasi terkait dengan warisan Bapak Ibu. Sering tidak warisan ini jadi masalah? Sering. Padahal di antara 8 orang itu 3 itu lulusan Al-Azhar. Saya dengarkan mereka mau
ngobrol, saya dengarkan dulu. Begitu mereka menyampaikan intinya, mereka sudah 4 tahun masalah warisan tidak selesai. Saya jawab dengan tegas kepada mereka, kenapa itu terjadi? Karena panjenengan tidak ikut Al-Quran. Ketika warisan kok mau ikut Al-Quran 1 jam selesai, Bapak Ibu. Sudah jelas kok. Yang mau dapat setengah siapa, yang mau dapat 1/3 siapa, yang mau dapat 1/4 siapa, 1/6 siapa, 1/8 siapa. Sudah jelas kok. Kenapa berlarut-larut seperti itu? Bapak Ibu mohon maaf, ketika kami keliling di beberapa daerah, ternyata banyak di antara kaum muslimin yang saat ini terkena masalah dengan judol, punya masalah dengan, mohon maaf, pinjol, hutang. Bapak Ibu, hutang piutang itu dibolehkan, tapi kadang-kadang mohon maaf, kita tidak belajar tentang adab hutang piutang. Kenapa hutang itu mesti bermasalah? Dari teman yang akrab jadi bermusuhan karena nggak ikut Al-Quran. Ayat di dalam Al-Quran yang paling panjang, surat Al-Baqarah 282, itu terkait dengan hutang piutang. Bagaimana dalam ayat itu misalnya ketika kita hutang piutang itu disuruh nulis, mencatat tanggal berapa, pinjamnya berapa, mau untuk apa, mau dikembalikan kapan, harus ditulis. Kita sering dapat kalau hutang piutang kemudian kita menulis. Karena malasnya kita menulis itu seperti ini. Oh, sama teman sendiri kok, oh, sama tetangga sendiri kok, sama saudara sendiri kok, ditulis. Dalam ayat itu misalnya kemudian Allah memerintahkan ketika kita hutang piutang disuruh menghadirkan saksi. Sering tidak kita ketika ada hutang piutang terus kemudian menghadirkan saksi? Jarang sekali. Paling hutang 200.000 kok menghadirkan saksi misalnya. Nah, justru hal-hal itulah yang menimbulkan permasalahan. Jadi Bapak Ibu sebagian, sekali lagi, bagaimana kita punya visi hidup. Pertama visinya adalah hidup kita, keluarga kita adalah mengerjakan perintah Allah dengan sempurna. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, untuk mengerjakan, mohon maaf, perintah Allah dengan sempurna, makanya dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita berupaya untuk